Halo teman-teman, dan ketemu kita di Eagle Kids Online Service. Halo, namaku Tobi. Hai, namaku Tony. Oke, dan sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Oke Den, kalau gitu semuanya lipat tangan ya, tutup mata, kita mau doa dulu. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini, kita bisa akan memulai servis hari ini Tuhan. Biarlah kita mendapatkan sesuatu dan tidak menjadi orang yang sama lagi. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Hei Tony, kamu hari ini mau bangun apa? Tobi, hari ini aku mau buat playground. Kamu tahu playground gak? Taman bermain. Taman bermain, ya. biar kita itu bisa main bareng, gak cuma kita doang, tapi juga sama teman-teman Eagle Kids yang di rumah. Wah, ide yang bagus tuh. Kalau gitu, aku juga mau bangun playground. Oke deh, kalau gitu kita langsung buat sekarang aja ya, biar cepat selesainya. Yuk. Tapi aku masih tunggu Pak Andi, itu mandorku. Loh, kenapa harus pakai mandor sih? Kamu nggak tahu cara bangun membangun? Ya aku tahu sih, aku bisa bangun sendiri. Tetapi kalau pakai mandor, itu seperti pemimpin kita. Jadi kita diberi petunjuk, terus diberi rencananya supaya lancar. Udah, aku nggak paham deh. Aku pokoknya Gitu. bisa bangun sekarang aja biar cepet. Aku bangun duluan ya. Dadah Tobi. Ya oke, dadah. Aduh, mana ya Pak Andi ya? Hai Tobi, Halo Pak Andi. Gimana Pak? ayo kita lihat rancangannya Ada. dulu ya. Wah, ada blueprintnya ya Pak ya? Ya, betul. Ya, betul. Sip, mantap Pak. Nah, jadi kita itu harus mulai dari dasarnya dulu. Oh iya ya Pak. Dan Siap. coba lihat pilarnya. Pilarnya harus kokoh dan nggak boleh miring. Oke, Karena kalau nggak kokoh dan miring itu bisa jatuh. mantap Pak. Berarti ini yang di sini, ini pilar 1, ini pilar 2 ya Pak ya. Terus kita mulai dari fondasinya dulu. Dicor ya Pak ya? Dicor. Betul, Oke. Betul Pak. Oke, Jadi, siapa? penting sekali ya Pak, untuk Pak Tobi ini harus mengikuti arahan yang ada ya. Siap, beres Pak. Kids, today we're going to praise Jesus, so let's jump, 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 yay! Jump, jump, jump. Sing together with us, okay? Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus and give Him your heart. Say, He is the light. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus and give Him your heart. Say He's the light, okay? He is the light. He is the light. He is the light. The light. He is the light. He is the light. He is the light. The light. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus and give Him your heart. Say He's the light, okay? He is the light. He is the light. He is the light. The light. He is the light. He is the light. He is the light. The light. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus and give Him your heart. Say, You are the light. You are the light. You are the light. You are the light. The light. You are the light. You are the light. You are the light. The light.
want to let His light shine. So let's follow our move, okay? Grip, grip, grip in the dark, fear comes to blow out all your lights. It doesn't like you telling everybody that Jesus rules alright. Let your light shine, oh, let your light shine, oh, let your light shine and let Jesus shine through you. Giant fears are really small when all you see is God. Don't be afraid to stand up tall and give a great big shout. Let your light shine, oh, let your light shine, oh, let your light shine and let Jesus shine through. I'm not scared. I'm not scared. I'm gonna let my light shine. Gonna let my light shine. You're not scared. You're not scared. You're gonna let your light shine. You're gonna let your light shine. We're not scared. We're not scared. We're gonna let our light shine. We're gonna let our light shine. 'Cause Jesus is Lord. 'Cause Jesus is Lord. He's gonna let His light shine. He's gonna let His light shine. Let your light shine. Oh, let your light shine. Oh, let your light shine and let Jesus shine through you. Let your light shine. Oh, let your light shine. Oh, let your light shine and let Jesus shine through you. Let's light the shine. Loh, Tony, kamu kenapa? Aduh, itu loh Tobi. Aduh, aku gagal. Loh, kok bisa? Itu fondasinya kurang kuat, kurang kokoh. Jadi kayak Oh, ambruk. Aduh, kamu aku ambruk ya. bingung. Hmm. Kalau kamu gimana Tobi? Kalau aku puji Tuhan berjalan sesuai rencana. Jadi pondasinya saya buat dulu. Terus pilarnya nggak boleh miring kan tadi sesuai rencana. Dan Iya. sudah jadi. Oh, Nah. berarti kokoh. Pilarnya kokoh semua. Betul. Jadi sekarang Ya. saya tinggal menunggu Pak Andi untuk memberikan detail-detail untuk finishing. Jadi kita mau finishing nih. Iya, Kita iya, tambahin iya. detail ini dan itu. Oh, jadi itu ya gunanya leader. Kalau kita mau melakukan sesuatu, kamu bisa dibantu lalu diarahkan. Ya betul. Ya kalau aku sendiri, I'm all alone. Hmm. Ah, Tony, kenapa kamu berpikir seperti itu? Kamu bisa loh join timku. Loh. Dan kita bisa bangun bersama-sama. beneran Tobi? Aku Ya. boleh nih join timmu? Ya, kenapa enggak? Kalau gitu, aku mau join timmu. Oke, Oke, thank you Tobi. you're welcome. Adik-adik, sekarang saatnya kita menyembah Tuhan lebih lagi. Siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk menyembah Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jaringkanku, anak Tuhan.
lagu ini bersama-sama ya. Sekali lagi. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Mari sembah Dia, kami mau Tuhan. Roh Kudus, kami mau Roh Kudus Tuhan yang manis. Kami menyembah-Mu Tuhan, mari menyembah. Sekarang kami menyembah-Mu. Roh Kudus Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dari awal lagi ya. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan, anak Tuhan yang manis. Kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman-Mu. Bantu kami untuk mengerti setiap hal yang ingin Kau sampaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya,
Kakak coba mau tanya dulu sama kalian ya. Siapa di sini yang tahu muridnya Tuhan Yesus ada berapa? Berapa? Ya, muridnya Tuhan Yesus ada 12. Coba siapa yang masih ingat namanya mereka siapa ya? Mungkin nggak bisa 12, beberapa aja. Siapa yang tahu? Siapa? Petrus. Ya, Petrus itu yang berani ya. Muridnya Tuhan Yesus yang berani berjalan di atas air. Terus siapa lagi? Ada Yohanes ya. Yohanes itu murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Ada lagi siapa ya? Oh ya, Yudas Iskariot, murid yang mengkhianati Tuhan Yesus ya. Terus apa lagi? Ada Thomas yang enggak percaya waktu Tuhan Yesus dia sudah bangkit. Thomas enggak percaya. Ada banyak lagi muridnya Tuhan Yesus 12. Ternyata waktu Tuhan Yesus itu datang ke dunia, dia memuridkan 12 orang. Bahkan bukan cuma 12. Dalam firman Tuhan juga dicatat ada 70 orang yang juga dimuridkan oleh Tuhan Yesus. Ketika dia datang ke dunia ini, dia memuridkan. Sebelum Tuhan Yesus dia naik ke surga, Tuhan Yesus itu beri pesan yang terakhir, beri perintah kepada kita yang seringkali kita sebut dengan amanat agung. Kita mau baca ya ayatnya di Matius 28 ayat yang ke-19 dan 20. Ayo kita mau baca sama-sama. Alkitabnya dibuka di Matius 28 ayat 19 dan 20. Sudah dapat semua? Kita baca ya bareng-bareng. 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat ini kita kenal dengan amanat agung. Apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus? Ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa apa? Murid. Benar, jadikanlah semua bangsa, bukan jadi jemaat, bukan hanya jadi orang yang pergi datang ke gereja, tapi ayat ini dengan jelas mengatakan menjadi muridnya Tuhan Yesus. Mungkin kalian akan ngomong, Kak, aku sudah jadi murid, Kak. Aku kelas 1 SD. Aku baru naik, Kak, kelas 1 SD. Aku sudah naik ke kelas 3 SD, Kak. Kak, aku masih TK, tapi aku sekolah, Kak. Setiap hari aku pergi sekolah. Ada mungkin yang masih online. Aku belajar setiap hari. Tapi bukan murid yang seperti itu maksudnya. Bukan dijadikan murid yang belajar setiap hari, belajar matematika, ya bahasa, bukan seperti itu. Kalau di dalam bahasa Inggris, kata murid itu ada 2, ya. Kita mau belajar, ada 2 kata murid. Yang pertama adalah student, dan yang kedua adalah disciple. Student itu artinya adalah orang yang belajar di sebuah sekolah. Seperti kalian sekarang ini, sekolah di TK, di SD, terus nanti naik ke SMP, SMA, perguruan tinggi. Ya, itu namanya student. Murid yang belajar di sebuah sekolah. Kalau kalian belajar di sekolah A, kalian adalah murid dari sekolah A. Itu student. Tapi beda dengan yang namanya disciple. Apa disciple? Sama murid, tapi disciple adalah orang yang belajar dari kehidupan sehari-hari. Nggak harus pergi ke sekolah, ya, nggak harus ada buku pelajarannya gitu. Tapi disciple adalah orang yang belajar dari teladan pemimpinnya. Dan kita, murid-murid Tuhan Yesus, disebut sebagai disciple. Katakan sama-sama kakak, I am a disciple. Coba sekali lagi ya, katakan sama-sama Kak Yeni, I am a disciple. Aku ini muridnya Tuhan Yesus. Gimana Kak kita dimuridkan?
Kalau di gereja Mawar Syaron, kita ada satu yang namanya kelompok kecil atau kelompok sel, atau kita sebut biasanya dengan yang namanya Connect Group atau CG. Ya, apa itu Connect Group atau CG? CG itu adalah kelompok-kelompok kecil, jadi antara 10 sampai paling banyak 20 anak kumpul sama-sama. Mungkin bisa ada yang sudah onsite, ada yang masih di online, dan ada satu kakak CG yang jadi leadernya. Berkumpul bersama-sama, belajar sama-sama. Ya, bukan belajar bahasa Indonesia, matematika, tapi belajarnya adalah belajar firman Tuhan, belajar mengenal Tuhan. Di CG ini kita sama-sama bertumbuh bersama-sama. Coba di sini siapa yang sudah ikut CG? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Wow, kakak lihat banyak yang sudah ikut CG. Tapi loh, masih ada juga yang belum angkat tangan, belum ikut CG. Nanti kalian ikut CG ya. Di akhir nanti ibadah ini akan ada linknya. Kalian bisa daftarkan CG di link tadi. Isi linknya. Kalian akan bisa masuk ke dalam CG-CG yang ada sesuai dengan usianya kalian, sesuai dengan grade-nya kalian, ya. Terus Kak, gimana Kak aku bisa jadi seorang murid Tuhan Yesus? Ada 2. Menjadi seorang murid itu ada 2. Karena murid itu adalah apa sih? Murid itu adalah seorang yang mau belajar dan seorang yang mau menundukkan diri kepada seorang pemimpin yang ada di atasnya. Jadi kalau kita mau jadi seorang murid, ada 2. Yang pertama adalah mau belajar, mau diajar. Katakan sama-sama, mau diajar. Ya, sekali lagi bukan belajar pelajaran yang seperti biasa kalian lakukan, tapi belajar mengenal Tuhan Yesus. Kata kuncinya adalah mau. Katakan sama-sama kakak, mau. Mau, yes. Mau itu artinya gak pakai terpaksa. Mau itu artinya ya bersedia. Aku siap Kak, aku mau. Bukan karena ya Kak aku sudah jadi kelas 1. Aku ya harus belajar Kak, kalau enggak nanti enggak naik kelas. Ya aku harus belajar Kak, karena sudah didaftarkan sama mamaku ke sekolah. Ya bukan karena dengan terpaksa atau karena wajib. Tapi ada kata kunci mau. Artinya apa? Kamu sendiri yang mau, kepingin. Aku mau belajar jadi muridnya Tuhan Yesus. Seperti apa ya? Muridnya Tuhan Yesus itu seperti ini. Seorang yang menjadi murid itu seperti sebuah spon, ya. Di sini kakak bawa spon. Spon ini adalah alat yang sangat mudah untuk menyerap air. Orang yang mau diajar, seorang yang mau untuk belajar, ini seperti spon yang dimasukkan ke dalam air. Coba lihat ya. Ketika spon ini kakak masukkan ke dalam air, apa yang terjadi? Nih, maka spon ini dengan sangat cepat dia akan menyerap air yang ada di dalam bowl. Ya, kakak balik. Nah, lihat. Wah, airnya jadi berkurang. Karena apa? Di mana? Apakah tumpah? Bukan, tapi karena apa? Karena airnya ini diserap oleh sponnya. Lihat nih, sponnya penuh dengan air. Ya, orang yang mudah untuk belajar, orang yang mudah dan mau untuk diajar, seperti spon ini menyerap banyak dan siap. Spon ini siap untuk dipakai, untuk membersihkan. Orang yang mau belajar akan siap untuk dipakai oleh Tuhan. Ya, ketika kalian mungkin di CG, Kak, aku sudah pernah dengar cerita tentang Ruth, tentang ketekunan. Wah, aku main aja, aku gak mau denger. Itu gak mau diajar.
itu enggak mau belajar. Tapi ketika di CG kalian sudah pernah dengar nih ceritanya tentang Daud dan Goliat. Brave, oh aku tapi tetap mau belajar Kak, aku mau dengar. Bukan hanya mau dengar, tapi juga mau melakukan firman Tuhan. Juga mau mempraktekkan firman Tuhan. Bukan hanya tahu, oh buah-buah roh itu ada 9, kasih, sukacita, damai sejahtera, sampai penguasaan diri. Bukan hanya tahu, tapi juga mau belajar untuk melakukan firman Tuhan. Dan itu kalian belajarnya di mana? Di CG, di Connect Group. Ketika sama teman-teman, mungkin kalian diajar untuk memimpin pujian. Ya, awalnya mungkin takut-takut, tapi kemudian kalian mempersiapkannya dengan baik. Terus akhirnya kalian bisa memimpin pujian. Kalian belajar, mau untuk belajar. Kalau di ibadah yang besar, ibadah raya hari Minggu, mungkin kalian sulit untuk belajar karena orang banyak ya. Mungkin kakaknya nggak begitu perhatiin dengan kalian. Ada ratusan anak-anak kumpul jadi satu hari Minggu. Tapi kalau di Connect Group, kalian bisa belajar lebih mudah. Kalian bisa tanya sama kakak-kakaknya, kakak CGL-nya, dan kalian boleh melakukan belajar untuk mempraktekkan melayani di CG Kids. Yang pertama tadi apa? Menjadi murid itu adalah mau belajar, mau diajar. Yang kedua, menjadi murid itu adalah mengikuti arahan dari pemimpin rohani. Bukan guru ya. Kalau di sekolah kita punya yang namanya guru. Tapi kalau di Eagle Kids, di CG, kita punya yang namanya kakak-kakak CGL. CG Leader namanya. Mereka itu yang akan mengarahkan kita. Seperti murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus juga diarahkan oleh Tuhan Yesus. Diarahkan gimana Kak? Apa bedanya orang-orang dengan murid Tuhan Yesus? Kita mau dengarkan cerita Alkitab berikut ini ya. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Matius 13 ayat 1 sampai 23. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di temak semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Kemudian Tuhan Yesus menjelaskan artinya kepada murid-muridnya. Ya, kalian sudah dengar tentang firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya. Ada perbedaannya loh. Gimana bedanya? Waktu Tuhan Yesus mengajar di atas bukit, ada ribuan orang-orang. Tuhan itu menceritakannya, mengajarnya dengan pakai perumpamaan. Tapi beda ketika Tuhan Yesus itu mengajar murid-muridnya. Waktu dia dengan 12 murid-muridnya,
Maka murid-muridnya datang kepada Tuhan Yesus dan tanya, Tuhan Yesus, apa sih artinya perumpamaan tadi tentang penabur itu artinya apa sih? Dan Tuhan Yesus menjelaskan dengan detail. Oh, ini loh artinya kalau penabur ya benih yang jatuh di jalan itu artinya ini. Kalau jatuh di semak-semak berduri itu artinya ini. Tuhan Yesus menjelaskan dengan sangat detail. Tuhan Yesus kasih arahan kepada murid-muridnya. Jadi kalau dengar firman, dengar dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai firmannya dicuri oleh si iblis. Jangan sampai firmannya mati, gak bertumbuh. Ya, Tuhan Yesus memberikan arahan. Dan ketika murid-muridnya mendengarkan arahan dari Tuhan Yesus, mereka melakukannya. Mereka jadi, murid yang semakin mengenal Tuhan Yesus. Murid yang semakin mengalami perubahan dalam hidupnya mereka. Dan akhirnya murid yang bisa dipakai oleh Tuhan. Ketika Tuhan Yesus kemudian naik ke surga, murid-murid Tuhan Yesus ini dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dari mana? Dari murid-murid yang mengikuti arahan dari Tuhan Yesus. Kalau kita di CG, ada kakak leader CGL yang akan mengarahkan kalian. Jangan marah, jangan bosan kalau seumpamanya kakak CGL-nya tiba-tiba WA kalian ngingetin, hai Sharon, jangan lupa saat teduh ya hari ini. Wah, kakaknya kok selalu ngingetin aku ya. Kok dia tahu aku enggak saat teduh hari ini? Ya, tahu dari mana? Kok dia enggak bosan-bosan yang ngingetin? Nah, itu karena apa? Kakak CGL-nya lagi kasih arahan sama kalian, lagi ngajarin kalian. Ikutin aja arahan dari pemimpin rohani kalian. Ngikutin aja. Taat aja dengan apa yang dikatakan oleh pemimpinnya kita. Seperti kalau seumpamanya kalian pergi ke suatu tempat nih, papa mama, terus nggak tahu jalannya di mana ya, rumahnya di mana ya. Lalu papa buka ini HP, ya kan? Terus buka map. Di situ kalian nanti dengarkan. 200 meter ke depan, belok kiri, lurus. Terus 100 meter belok kanan. Nah, ada arahan-arahannya. Dari mana kita bisa tahu arahannya? Dari firman Tuhan dan dari pemimpin rohaninya kita. Kalau kita dengar arahan dari pemimpin rohaninya kita, ayo kita mau lakukan. Ya, kita mau belajar menjadi murid itu di connect group, di kelompok-kelompok kecil. Kak, aku sudah ikut connect group, Kak. Oke, ayo kalian terus belajar, terus melakukan firman Tuhan, terus melayani Tuhan. Kalau kalian mungkin merasa, Kak, aku belum ikut connect group, tapi aku ikut ibadah, Kak. Ayo kakak, ajak kalian semua untuk ikut terlibat di dalam connect group. Jangan kalian merasa sendirian. Di gereja Mawar Sharon gak ada satupun yang sendirian. Kamu gak pernah sendirian. Ada teman-teman, ada keluarga rohani yang selalu menerima kalian di connect group. Welcome home. Ayo tergabung di dalam connect group. Mau jadi murid. Kita mau baca satu ayat yuk. Di Yesaya 50 ayat yang keempat. Yesaya 50 ayat yang keempat. Sudah dapat? Kita mau baca sama-sama ya. Yesaya 50 ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Seorang murid itu berbicara, mau belajar, mungkin belum bisa ngomong di depan orang banyak, tapi mau belajar, diajar, berbicara. Dan seorang murid itu juga mau mendengar arahan dari Roh Kudus, dari firman Tuhan, dan mendengar, mengikuti arahan dari pemimpin rohaninya. Maka percayalah, kita akan bertumbuh.
percayalah sesuatu akan terjadi dalam hidupnya kita. Karena tujuan dari pemuritan, tujuan kita menjadi murid adalah untuk kita sendiri. Untuk kebaikan kita sendiri. Perubahan hidup akan terjadi. Mungkin kamu yang awalnya gak berani, ketika kamu dimuridkan, di CG, percayalah akan ada perubahan dalam hidupmu. Kamu akan jadi anak yang berani. Ketika mungkin awalnya kamu suka ngomong kotor, ya. Tapi ketika kamu di CG, ada kakak-kakak yang ingetin, hei, hati-hati, kata-katanya dijaga. Teman-temannya juga sama-sama ngingetin, ya, jangan ngomong kotor, gak mau ngomong yang jelek-jelek gitu. Ada orang-orang di sekitar yang ikut mendukung kita untuk kita belajar mengalami pemulihan, mengalami perubahan hidup. Pemuritan itu selalu tujuannya adalah untuk diri kita sendiri mengalami perubahan hidup menjadi seperti yang Tuhan mau. Jangan pernah merasa sendiri. Gak ada seorang pun yang ditinggalkan sendirian. Kalau kalian merasa belum punya teman, ayo join ke CG Kids. Join ke Connect Group. Jangan ketinggalan. Kalian tidak pernah sendirian. Amin. Ayo katakan sama-sama kakak, I am a disciple. Sekali lagi sama-sama, I am a disciple. Ayo kita sama-sama nyanyi ya. Yang kalian merasa, kak aku belum punya teman, aku masih belum ikut CG. Hari ini kakak ajak kalian semuanya. Kau sahabatku, saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kak, aku belum punya teman. Dengar kata-kata ini. Kau sahabatku, kau saudaraku. Kakak mau jadi sahabat dan saudaranya kalian. Teman-teman akan welcome kalian. Kalian tidak pernah sendirian. Ayo join sama-sama di CG Kids. Kita mau berdoa sama-sama yuk. Lipat tangannya kalian. Kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami punya keluarga rohani di Gereja Mawar Syaron. Terima kasih Tuhan, kami punya teman-teman, kami punya kakak pembimbing, kakak rohani, CG leader kami Tuhan yang selalu menuntun, memberi arahan kepada kami. Sehingga kami tidak merasa sendirian. Kami gak hanya menjadi anak-anak yang biasa, tapi semakin hari kami menjadi anak-anak yang semakin hari semakin bertumbuh, mengalami perubahan dalam hidup kami menjadi lebih baik, menyenangkan hati-Mu. Jadikan kami Tuhan menjadi murid-murid yang mau untuk belajar, mau untuk diajar. Kami mau Tuhan, ini kami mau menjadi murid-murid-Mu. Jadikan kami menjadi murid yang taat dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, mari angkat kedua tangan kalian sama-sama dan terimalah berkat di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang akan menuntun, mengarahkan hidupmu menjadi murid-murid yang mau belajar, menjadi murid-murid yang menyenangkan hati Tuhan. Bertumbuhlah dan berubahlah di dalam pemuritan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan menerima berkat yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin. Kakak tunggu di CG Kids. God bless you.
Yeay, thank you Tobi, aku udah boleh join timmu. Sama-sama. Sekarang aku nggak sendirian dan aku punya pemimpin alias leader. Nah, jadi aku sudah nggak sendirian, lalu bisa dibantu dan diarahkan. Sekarang aku menjadi murid. Yes. I am a disciple. Ayo katain bareng-bareng. I am a disciple. Kita kan udah satu tim. Ya, Yuk kita main game bareng. boleh. Kalau gitu kita mau main Guess the Shape. Yes, guess the shape. Kalau gitu ini kan udah ada gambar yang pertama, Tobi. Kita Ya. harus cari apa sih? Nah, kita harus cari benda yang berbentuk seperti balok. Oh, balok. Ya, yang Oh. termasuk dalam balok. Oke, kalau gitu aku mau coba tebak nih, Tobi. Mm-mm. Teman-teman yang di rumah juga boleh bantuin aku Iya, ya. bantuin Yang ya. pertama, sepatu itu balok bukan sih, Tobi? Sepatu kan depannya runcing ya. Oh, bukan ya. Terus oh, belakangnya juga melengkung. oh, aku tahu, Tobi. Hmm. Pasti aku betul. Teman-teman tahu Tisu nggak? Ah, atau betul. kertas itu, kertas. Yang itu kan? Bukan. Kotak itu bukannya balok juga, Tobi? Bukan, yang tempat tisu itu yang benar. Oh, tempat tisu betul. Nah, ada Kalau dua lagi misalnya roti. loh. Nah, roti kan ada tonjolannya itu yang di atas. Oh, masih ada lengkungannya ya? Tuh. Oh, berarti kalau tempat tisu betul. Oh, aku tahu. Yang mirip itu. Handphone. Ya, boleh. Handphone adalah balok, betul. Terus ada satu lagi. Apalagi, Tobi? Yang agak tipis. agak tipis. Tapi balok juga. Oh, agak tipis berarti cermin dong. Bukan, cermin Apa? kan lingkaran. Apa, Tobi? TV dong. Oh, TV. TV kan berbentuk Iya, balok iya, walaupun iya, iya. tipis, tapi Cuma dia tipis kotak ya. dan Oke. berbentuk balok. Kalau gitu, Oke, next gambar yang picture. selanjutnya dong. Selanjutnya apa? selanjutnya Tobi, Nah, kita mau Ini cari soalnya kita harus menebak yang berbentuk bola. berbentuk bola ya. Hmm. Berarti bola itu bulat yang versi 3D. Ya, bola bulat ya. versi 3D. Oke deh, kalau gitu yang pertama cermin pasti ya kan, Tobi? Tapi cermin itu kan datar. Oh iya juga. Iya, Teman-teman yang di betul. rumah tahu nggak sih? Ayo, teman-teman tahu nggak? Bantu kita dong. Kalau gitu, oh aku tahu. Telur. Nah, betul. Telur itu bulat tapi 3 dimensi. Oh, telur yang telur yang bulat ya berarti ya. Itu bola. Oke deh, kalau gitu selanjutnya aku tahu, Tobi. Balon. Ya, balon. Itu berbentuk juga 3 dimensi ya. 3 dimensi, betul. Berarti Terus ada lagi tuh yang dari anime. oh yang ada iya, bintangnya. anime. Oh, aku suka nonton itu kan ini. juga bola. Itu bola. Iya. Bola yang ada bintang-bintangnya. Ya, betul. Nah, Oke. itu pasti bola. Oke. Gambar selanjutnya. Gambar selanjutnya. Nah, sekarang gambar terakhir. Gambar terakhir mau cari bentuk apa lagi, Tobi? Kita cari yang kerucut. Oh, kerucut. Jadi kerucut itu segitiga, tapi bawahnya lingkaran. Oh, waduh. Gitu. Ayo, Teman-teman yang tahu mana? nggak ya yang di rumah? Teman-teman tahu Kerucut. nggak? Ayo. Kerucut itu. Yang ada gelas kaca ya itu. Terus ada warna-warnanya, merah, hijau, sama biru. Bukan. Yang dipakai di lab itu kan? Bukan. Itu Oh, kan itu bukan tabung kerucut. itu Oh, tabung. tabung. Soalnya kan lurus. apa Dari ya? Kerucut. Kerucut. Oh, aku tahu. Kon es krim. Nah, betul. Kan kalau kita beli es krim kon kan dapat konnya, Tobi. Nah, Itu kerucut bukan? betul. Oh, Kon kerucut. itu bahasa Inggris dari kerucut. Oh, Nah, oke betul itu. deh. Ice cream. Kalau gitu selanjutnya ini. Ayo, aku lihat satu nih. Eh, Aku lihat satu. Oh, baju. Bukan. Baju kan kayak atasnya kan Bukan. Itu berkerucut sebelahnya, gitu. sebelahnya. Oh, sebelahnya. Topi pesta, topi Oh, ulta. topi Itu kan pesta. kerucut. Oh iya ya, Ada itu kan satu lagi, kerucut. satu lagi. Oh, Ayo. aku tahu. Ini aku pasti Ayo, betul. tebak. Bawahnya yang gelas tadi, yaitu traffic cone. Ya, betul. Traffic cone. Traffic cone kan kerucut, Tobi. Ya, kita kan sering pakai waktu bangun-bangun. Oh iya ya. Betul. Oke deh kalau gitu. Oke. Good job teman-teman semuanya. Nice. Pinter deh kalian. Kalau gitu aku Oke, udah nggak gimana? sabar nih, Tobi. Project selanjutnya apa ya? Nah, project selanjutnya kan nantikan minggu depan di Eagle Kids Online Service. Bye-bye. Bye-bye.